Selamat berjumpa kembali Jemaat Bethany International Church Melbourne yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur untuk hari ini, hari yang Tuhan jadikan buat kita semua. Dan kita boleh kembali beribadah bersama-sama di tempat kita masing-masing. Tetapi dengan satu hati kita datang untuk memuji, menyembah Tuhan dan menerima berkat firman Tuhan di dalam ibadah ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk hari ini. Dan terima kasih kalau kami kembali boleh beribadah bersama-sama. Tuhan, biar Kau memberkati ibadah kami di tempat kami masing-masing. Dan supaya hari ini kami boleh kembali menerima bagian yang terbaik yang Tuhan sudah sediakan buat kami. Lewat hadirat-Mu, kasih-Mu, dan firman-Mu. Tuhan, kami mau berikan waktu ini, kami kuduskan waktu ini, dan seluruh pendengaran, pandangan, pikiran, dan hati kami berikan kepada Tuhan. Dan kami percaya Engkau memberkati kami, dan kami boleh mengalami sukacita-Mu di dalam ibadah kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara, firman Tuhan berkata, pertolongan kita adalah dari Tuhan Yesus yang menciptakan langit dan bumi. Nantikanlah Tuhan, sebab disitulah sumber iman dan kekuatan kita. Mari saya kita semua untuk menyembah Tuhan hari ini. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Sama-sama dari awal kita nyatakan, firman-Mu berkata Kau besertaku. Amin Tuhan. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya.
sembah Yesusku, Rajaku. Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Mari sedang kita semua untuk sembah Tuhan lebih lagi. Sama-sama nyatakan, Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan dalam
Shalom, kita sering mendengar bahwa pengertian gerakan Pentakosta ketiga adalah gerakan yang menyebar dari timur ke barat. Benarkah demikian? Sebenarnya pengertian ini lahir dari suatu konsep Alkitab yang diucapkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Nah, dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas dua alasan untuk kita bisa pahami lebih dalam mengapa dari timur ke barat. Alasan yang pertama secara alkitabiah. Di dalam Alkitab seringkali kita melihat pola yang bungsu menggantikan yang sulung. Seperti Ishak yang meskipun secara jasmani adalah adik dari Ismail, tetapi dia menggantikan posisi Ismail sebagai yang sulung dari rencana keselamatan Allah. Demikian pula dengan Esau dan Yakub. Di dalam Matius 19 ayat 30 dikatakan bahwa yang terdahulu menjadi yang terakhir, dan yang terakhir menjadi yang terdahulu. Ayat ini berbicara mengenai bangsa Yahudi sebagai yang pertama diberikan keselamatan, namun karena kekerasan hati sebagian besar dari mereka, maka keselamatan diberikan kepada bangsa-bangsa lain terlebih dahulu. Karena itulah, penyebaran Injil dari perjalanan Paulus yang dituntun oleh Roh Kudus ialah mulai ke arah barat, seperti di Kisah Para Rasul 16, sesuai dengan sejarah gereja secara historik. Mulai dari Asia Kecil, menyeberang masuk ke benua Eropa, sampai akhirnya Injil menyebar ke seluruh benua Eropa itu sendiri. Lalu kemudian di abad pertengahan menyeberang ke benua baru yaitu Amerika. Dan sampai di penghujung abad, lengkaplah putaran Injil mengitari belahan bumi. Nah, dari Eropa dan Amerika inilah gerakan Allah sampai ke negara timur. Maka sekarang Pentakosta ketiga akan membawa lawatan Tuhan dimulai dari negara-negara timur, termasuk Indonesia, menuju ke barat dan pada akhirnya kembali ke Yerusalem. Haleluya! Alasan yang kedua secara praktikal. Kita tahu pasca Perang Dunia Kedua, negara-negara Asia mengalami pertumbuhan penduduk, kemajuan ekonomi, dan teknologi yang sangat signifikan. Contoh negara yang memimpin dunia di dalam bidang pertumbuhan penduduk yang bisa kita ambil adalah India dengan 1,1 miliar penduduk dan China 1,4 miliar penduduk. Dan ini sudah melebihi dari sepertiga penduduk dunia. Mereka tidak hanya mulai mendapatkan kemerdekaan secara politik, tetapi terjadinya suatu musim baru di dalam sejarah penyebaran Injil di belahan bumi timur. Berawal dari negara barat mengirimkan misionaris-misionarisnya ke negara Asia seperti Korea Selatan, China, Vietnam, dan Indonesia. Dan mulailah pertumbuhan gereja di negara itu sendiri. Dan hal ini menyebabkan kekristenan di negara timur berkembang dengan luar biasa. Bahkan hari-hari ini justru dari negara-negara timurlah yang mengirim misionarisnya ke barat untuk membawa kehidupan kepada kekristenan yang telah mati di sana. Di dalam kitab Yunus 4 ayat 10-11 dikatakan bahwa Allah sangat mempedulikan nasib kota Niniwe yang berjumlah lebih dari 120.000 orang. Benua Asia sudah mencakup 60% penduduk dunia, sekaligus 60% kekuatan ekonomi dunia. Prinsip yang sama juga berlaku, bagaimana mungkin Tuhan tidak peduli pada keselamatan 60% penduduk dunia. Di dalam Yohanes 2, kita melihat perumpamaan Tuhan Yesus dalam mengubah air menjadi anggur. Di dalam peristiwa itu, kita tahu pemimpin pesta mengatakan bahwa Tuhan menyimpan anggur yang terbaik sampai ke akhir pesta. Inilah juga yang akan terjadi pada akhir zaman. Allah menyiapkan kegerakan rohnya yang terbesar dan terakhir dimulai dari benua timur. Secara spesifik dari Indonesia, gerakan ini akan mempengaruhi negara-negara besar di Asia Timur dan akan bergerak ke barat dan akan diselesaikan di pintu gerbang Yerusalem. Seperti kilat yang menyambar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikianlah juga gerakan Pentakosta ketiga yang akan menyongsong kembali datangnya Anak Manusia. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, amin. Workers' prayer meeting will be held on Saturday, 16th of October 2021 from 10 a.m. to 12 p.m. It is encouraged for all workers to attend the meeting. Please visit our website at www.bethanymap.org.au to stay updated with the church events and announcements.
For those who need prayer and counseling and would like to have prayer support or counseling from our church, we would like to invite you to the Healing Prayer Tower, which is held every Friday at 12 p.m. through Zoom. For more information, please contact the phone number on the screen. Prayer Tower are held through Zoom meeting. You can find the scheduled times as below. Offering and tithing can still be done through online transfer. If you want to make offering, please transfer it to this account on the screen. You can also make offering through Tithely by scanning the QR code on the screen. Roma 3 ayat 23 sampai 24 tertulis, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh karena kasih karunia, kita telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih buat salib-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena
Palestina. Wilayah yang terletak di tepi barat dan jalur Gaza dan di bawah pemerintahan PLO atau Palestine Liberation Organization ini adalah salah satu tetangga Israel. Berita mengenai konflik antara Palestina dengan Israel tidak pernah berhenti sampai saat ini. Konflik ini telah menelan banyak jiwa dan menyebabkan kesengsaraan bagi bangsa yang berpenduduk sekitar 5 juta jiwa ini. Ada sekitar 6% orang-orang Kristen yang ada di bangsa ini. Biarlah di tengah kondisi yang sukar, perlindungan, kekuatan, serta pemeliharaan supranatural Tuhan senantiasa ada pada mereka. Dari dalam gelap akan terbit terang. Biarlah terang Allah menghalau setiap kegelapan yang menguasai wilayah ini. Kerajaan Allah ditegakkan dan kehendaknya dinyatakan atas Palestina di bumi seperti di surga. Biarlah bangsa Palestina dapat berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Palestina dipulihkan dan diselamatkan. Amin." Saudara-saudara sekalian, mari kita angkat sama-sama doa kita untuk bangsa Palestina. Kita angkat tangan kita dan kita katakan, Shalom Palestina, Shalom Palestina, Shalom Palestina. Bapa dalam surga, kami bersama-sama membawa di dalam doa kami hari ini untuk bangsa Palestina yang sampai hari ini Tuhan masih terus hidup di dalam konflik bahkan peperangan. Tuhan, kami berdoa agar konflik terjadi antara Palestina dan Israel dapat diselesaikan. Mereka dapat menemukan Tuhan perdamaian. Dan kami berdoa biar Engkau Tuhan yang mendamaikan bangsa ini. Mereka boleh melihat sungguh-sungguh kedamaian daripada Tuhan, shalom daripada Tuhan, turun atas Palestina dan Israel. Tuhan, kami berdoa untuk Engkau menuntun hati para pemimpin bangsa ini. Pegang hati mereka di dalam tangan-Mu yang Tuhan, dan arahkan Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu dan rencana-Mu yang indah bagi bangsa ini. Kami berdoa Tuhan supaya setiap keputusan yang diambil oleh para pemimpin bangsa Palestina maupun bangsa Israel boleh membawa kepada perdamaian, kemajuan, kesejahteraan bagi kehidupan kedua bangsa ini. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang ada di Palestina. Tuhan, Kau yang mendengar doa mereka, seruan doa mereka. Kau yang melindungi dan memelihara mereka dengan kasih-Mu dan kuasa-Mu yang ajaib. Dan Tuhan, biar Engkau terus memberikan damai sejahtera di tengah-tengah masa yang sukar ini, di tengah-tengah masa yang penuh dengan pergolakan dan pergumulan ini. Dan kami berdoa sekali lagi, biar Palestina mengalami pemulihan dan keselamatan yang daripada Tuhan sendiri. Serta kami berdoa, Tuhan biar Engkau berkati firman-Mu untuk kami semua hari ini, dan kami boleh menerima sekali lagi kebenaran firman-Mu yang memerdekakan kami, yang menuntun kami, dan yang menyelamatkan kami. Tuhan, biar oleh kemurahan Tuhan, kami boleh hari ini mengerti kebenaran firman-Mu, dan hati kami boleh menerimanya. Dan kami boleh mengalami perubahan, dan kami boleh mengalami terang itu ada di dalam kehidupan kami oleh kuasa firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, saya ajak kita membaca bersama-sama dari kitab Kisah Para Rasul, pasal yang ke-8, ayat yang ke-26 sampai dengan yang ke-40. Kisah Rasul pasal yang ke-8 ayat 26 sampai dengan yang ke-40. Demikian firman Tuhan. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus. Katanya, "Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Etiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, Ratu Negeri Etiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang, dan duduk di dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya.
Lalu kata Roh kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu?" Jawabnya, "Bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku atau menerangkan, menjelaskan kepadaku?" Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. "Seperti seekor domba, ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya. Demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya, sebab nyawanya diambil dari bumi?" Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, "Aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain?" Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, "Lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis?" Saud Filipus, "Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh." Jawabnya, "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah." Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, ini satu kisah yang indah, dan saya yakin saudara sudah cukup lama menjadi orang Kristen. Saudara pasti sudah mendengar kisah ini, bagaimana seorang sida-sida dari Ethiopia mengenal Tuhan lewat pemberitaan Injil disampaikan oleh Filipus. Nah, hari ini kita akan melihat bersama-sama, saudara-saudara, apa pesan dari firman Tuhan lewat cerita ini. Mengapa Lukas yang menulis Buku Kisah Rasul ini menulis cerita yang eksklusif ini, ya, di mana satu orang diselamatkan, saudara-saudara. Dan di sini kita bisa melihat satu kebenaran yang indah. Dan saya ingin mulai dengan ini, saudara-saudara. Kisah ini menunjukkan satu kebenaran yang luar biasa tentang Allah kita, yaitu menunjukkan tentang kedaulatan Allah di dalam pekerjaannya untuk menyelamatkan manusia. Kedaulatan Allah di dalam pekerjaannya untuk menyelamatkan manusia. Dan kalau saya bicara tentang kedaulatan Allah, kita nanti akan melihat bagaimana Allah itu bisa mengatur saat dan waktu, jangka waktu dan juga momen yang tepat. Allah bisa mengatur, tetapi juga di sini Allah bisa mengatur tempat yang tepat, saat waktu yang tepat dan tempat yang tepat, dan semua Tuhan atur dengan begitu sempurna, yang menunjukkan bahwa Dia Allah yang berdaulat, dan di dalam kedaulatannya itu Allah menyelamatkan manusia. Dan lewat kisah ini, saudara-saudara, kita semua berdoa supaya Tuhan menunjukkan kepada kita kebenaran ini dan memberi kepada kita semangat untuk kita boleh bergerak, kita boleh mendapatkan saudara-saudara dorongan untuk kita boleh memberitakan Injil, sebab kita tahu di sanalah Allah bekerja dengan kuasanya yang tidak terbatas dan kedaulatannya yang akan mengerjakan keselamatan itu. Dan kita akan melihat buah-buah keselamatan dalam diri banyak orang. Nah, kisah ini dimulai, saudaraku, dari ayat yang ke-26. Di mana, saudara-saudara, dikatakan seorang malaikat Tuhan datang kepada Filipus dan menyuruh Filipus untuk pergi, saudara-saudara, ke satu daerah yang namanya disebut daerah Gaza. Dan itu daerah yang sunyi. Dan saudara-saudara, siapa Filipus ini?
Filipus ini, saudara-saudara, bukan salah satu dari 12 rasul, tetapi salah satu dari 6 orang yang, salah satu dari 7 orang, saudaraku, yang dipanggil, dipilih oleh rasul-rasul untuk membantu pelayanan rasul-rasul di dalam melayani orang-orang jemaat Tuhan yang membutuhkan pertolongan pada saat itu. Yang hari ini kita kenal, saudara-saudara, sebagai namanya pelayanan diakonia. Ya, kalau saudara baca di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-6, di situ disebutkan ada 7 orang, saudaraku, yang dipanggil, dan mereka dipilih karena mereka penuh dengan Roh Kudus dan hikmat. Dan 2 nama, saudaraku, yang saudara pasti kenal. Yang pertama adalah Stefanus, dan yang kedua adalah Filipus. Dan kalau saudara membaca di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-8, di awal dari Kisah Rasul pasal 8 ini saudara bisa melihat bagaimana Filipus itu, saudaraku, dikirim ke Samaria, diutus ke Samaria, dan di sana dia memberitakan Injil disertai dengan tanda-tanda mujizat. Banyak orang mengalami kelepasan dari kuasa roh jahat, saudara, dan ada banyak orang yang mendengar berita tentang keselamatan. Ya, mereka melihat tanda-tanda mujizat yang menunjukkan otentisitas daripada Injil itu, menunjukkan kuasa daripada Injil itu, dan banyak orang di Samaria menjadi percaya. Pelayanan Filipus dan pelayanan yang sangat berhasil. Banyak orang mendengar. Saudara bisa melihat di dalam ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-13 dari Kisah Rasul pasal yang ke-8 ini. Ya, Filipus pelayanannya begitu berhasil karena disertai oleh kuasa Roh Kudus. Tapi tidak lama kemudian, saudara, maka setelah rasul-rasul mendengar berita bahwa Samaria dilawat Tuhan dan terjadi, saudara, hujan keselamatan di sana, maka Petrus dan Yohanes datang ke sana, ya, dikirim ke sana, dan mereka mulai berdoa sehingga orang-orang di Samaria juga mulai mengalami kepenuhan Roh Kudus. Dan pada saat itu Filipus disuruh Tuhan pergi meninggalkan pelayanan di Samaria, pelayanan yang besar di Samaria itu, dan dia disuruh pergi ke satu daerah, yaitu daerah Gaza, yang sunyi senyap. Saudara bisa bayangkan satu hal tidak mudah. Saudara bisa bayangkan kalau saudara melayani dengan pelayanan berhasil, banyak jiwa, saudaraku, ya, punya gereja besar, jemaatnya banyak. Tiba-tiba Tuhan berkata, sekarang kamu pergi ke kota kecil, ya, di mana di situ sepi sekali, hampir tidak ada orang di situ, dan bahkan saudara itu daerah yang seperti padang gurun begitu, saudara, ya. Dan saudara bisa bayangkan satu hal yang tidak mudah, tetapi saudara, itulah kehidupan pelayan Tuhan yang sejati. Kita melayani bukan, saudara, karena melihat hasil pelayanan yang besar, tapi kita melayani karena kita ikut apa menjadi rencana dan tuntunan Tuhan. Dan waktu Filipus sampai di daerah Gaza itu, saudara, dan dia tiba-tiba di situ, lewatlah, dia melihat ada satu kereta yang sedang lewat, dan di atas kereta itu duduk seorang yang namanya Sida-Sida, ya, seorang Sida-Sida dari Ethiopia. Dia disebutkan di ayat 27, ya, dia seorang Sida-Sida, dia seorang pembesar, dan bahkan dia kepala perbendaraan Sri Kandake, Ratu Negeri Ethiopia. Dia bendahara dari kerajaan di Ethiopia. Pasti seorang yang kedudukannya tinggi, kedudukan yang terhormat, pasti seorang yang kaya, saudara, dan dia dikatakan pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Dan saudara tahu, dia dari Ethiopia ke Yerusalem. Nah, perjalanan itu, saudaraku, kurang lebih, kalau saudara melihat di peta, itu kurang lebih, saudara, ada sekitar 1.500 mil jauhnya. Dan dia berjalan itu, dia pergi ke sana dengan kereta. Tidak dengan mobil, apalagi dengan pesawat terbang. Tapi dengan kereta. Dan pasti memakan waktu yang cukup lama, saudara, berminggu-minggu, bahkan bisa berbulan-bulan. Perjalanan panjang dan bukan perjalanan mudah, perjalanan yang melelahkan. Pertanyaan untuk kita semua, maukah kita, saudara, seperti orang ini, untuk beribadah, saudara, kita mau mengambil waktu yang lama, kita mau, saudara, melewati perjalanan yang melelahkan.
Ya, dan tidak seperti saudara-saudara ibadah online yang kita tinggal pasang televisi atau kita tinggal pasang mobile phone atau komputer, saudara-saudara, kita langsung bisa beribadah. Perjalanan yang panjang, dan di sini menunjukkan kesungguhan hati daripada orang ini. Dan dia adalah orang yang percaya, saudaraku, menganut agama Yahudi pada waktu itu, ya, atau sering disebut orang yang takut akan Tuhan, yang sama dengan beberapa orang yang disebut namanya di Alkitab, ya, seperti Cornelius di Kisah Rasul pasal 10 ataupun juga Lydia di Kisah Rasul pasal yang ke-16. Orang-orang yang takut akan Tuhan. Nah, dia pergi beribadah ke Yerusalem, dan tentu saudaraku dia beribadah di Bait Allah di situ. Dan waktu dia tiba di sana, tidak ditulis di Alkitab, tapi kita bisa, saudaraku, mengambil implikasi. Waktu dia tiba di sana, dia pasti mengalami suatu hal yang mengejutkan dan mungkin, saudaraku, tidak terlalu menyenangkan. Nomor satu, saudaraku, karena dia adalah seorang Ethiopia, jadi dia disebut bangsa asing. Atau, saudaraku, seringkali ditulis di dalam Alkitab bangsa kafir, bahasa Inggrisnya Gentiles, ya, bangsa bukan Yahudi. Dan karena itu dia tidak boleh masuk, saudaraku, ke dalam ruang ibadah di Bait Allah itu. Dia hanya bisa ada di namanya halaman untuk orang asing, ya, Court of the Gentiles. Dan itu adalah satu bagian dari halaman di Bait Allah pada zaman itu. Saudara tahu itu adalah Bait Allah dibangun oleh Herodes, saudara, untuk menggantikan Bait Allah yang dibangun oleh Salomo, sudah dihancurkan oleh Nebukadnezar. Dan tempat itu, Court of Gentile itu adalah tempat yang menarik, karena disitulah pernah terjadi peristiwa di mana Tuhan Yesus menyucikan Bait Allah, di mana dia mengusir pedagang-pedagang, penukar uang, dan pedagang yang menjual, saudaraku, binatang-binatang untuk persembahan. Tuhan Yesus menyucikan Bait Allah. Dan disitulah, saudaraku, tempat untuk orang-orang asing. Jadi dia tidak boleh masuk. Dia mengalami pembatasan. Bahkan, saudaraku, dia mengalami penolakan. Dan bukan hanya itu. Lebih lagi daripada itu, sebagai seorang sida-sida, saudara-saudara, dia adalah seorang yang secara fisik dia tidak sempurna, ya. Atau kita boleh sebut dia mengalami kecacatan secara fisik. Dan itu lebih lagi mencegah dia untuk dia boleh beribadah di dalam Bait Allah itu. Karena itu dilarang oleh hukum Taurat. Sudah bisa membaca di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-23. Dan karena itu, saudara-saudara, dia datang jauh-jauh untuk beribadah. Tetapi, saudara, dia tidak bisa mendapatkan benar-benar yang terbaik yang dia inginkan, yang terbaik yang dia cari daripada ibadah itu. Perjalanan yang jauh, perjalanan yang melelahkan, saudara-saudara, tetapi juga perjalanan yang menyesalkan. Dan tetapi satu hal yang luar biasa yang saya baca, yang terus terang buat hati saya bukan hanya terkagum, tapi juga terharu, adalah ditulis dalam ayat 28, waktu dia pulang dari ibadah itu, dia membaca firman Tuhan dari kitab Nabi Yesaya. Ibadah sudah selesai, dia masih baca firman Tuhan. Dan terus terang kata membaca di situ, menurut tradisi dan kebiasaan orang pada saat itu, dia bukan membaca dalam hati, tapi dia membaca keras-keras. Itu cara orang membaca Alkitab, ya, cara membaca orang kitab suci. Pada waktu itu, ya, yang disebut sebagai gulungan kitab suci, ya, scroll, ya. Yang membaca keras-keras itu. Selesai kebaktian, dia masih baca firman Tuhan. Berapa banyak dari kita, selesai kebaktian, kita ketemu dengan saudara kita yang lain, dan kita masih terus bicara tentang firman Tuhan. Seringkali, saudaraku, selesai ibadah, kita berkata, acara rohani sudah selesai. Sekarang mari kita bicara yang lain. Mari kita bicara, saudaraku, enaknya habis ini makan di mana? Enaknya habis ini ngopi di mana? Enaknya habis ini kita ke toko mana? Atau kita jalan-jalan kemana? Saudara, seringkali kita melupakan begitu cepat, saudara, apa yang kita terima di dalam ibadah. Yang mungkin itu menunjukkan, saudaraku, sebenarnya apa yang paling kita sukai di dalam hati kita. Dan sekali lagi, orang ini terus merenungkan firman Tuhan selesai ibadah itu. Dan waktu dia sedang membaca kitab Yesaya itu, disitulah keretanya lewat di depan Filipus. Dan
Roh Tuhan berkata kepada Filipus, cepat dekati kereta itu. Dan berarti kan saudara, keretanya itu berjalan. Ya, saya tidak tahu kecepatannya berapa, saudara-saudara, tetapi Filipus harus bergegas. Filipus harus mungkin setengah berlari, saudara, mengikuti kecepatan daripada kereta itu. Ya, tidak hanya berjalan santai. Ya, supaya dia bisa mengikuti kereta itu, sebab Roh Tuhan berkata, engkau dekati kereta itu. Tidak tahu disuruh apa, saudara-saudara. Ya, hanya suruh mendekati kereta itu, dan Filipus menurut saja. Dan pada waktu itulah dia mendengar Sida-Sida ini membaca dari kitab Nabi Yesaya. Dan pada waktu itulah Filipus langsung bertanya kepada dia, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca di dalam ayat 30? Dan ini pertanyaan yang penting, saudara-saudara. Sebab seringkali, saudaraku, kita mendengar, oh, yang penting baca firman Tuhan. Tidak mengerti, tidak apa-apa. Yang penting baca saja. Yang penting firman itu dalam hati kita. Saudara-saudara, membaca firman Tuhan, membaca Alkitab itu penting dan bahkan amat sangat penting sekali ya. Saya pakai bahasa pleonasma. Tetapi, penting dan amat sangat penting sekali, tapi tidak cukup. Karena, saudaraku, yang paling perlu adalah kita mengerti firman Tuhan, dan tentu setelah itu kita menghidupi dan melakukannya. Tetapi mengerti firman Tuhan, mengerti apa yang kita baca, itu penting sekali. Bukan hanya sekedar membaca. Karena itu, saudara-saudara, saya lebih suka kalau kita itu mengambil waktu untuk kita belajar dan mengerti firman Tuhan daripada sekedar kita memenuhi target kita membaca Alkitab, satu Alkitab 1 tahun dan lain sebagainya. Tuhan Yesus, waktu dia menceritakan tentang perumpamaan penabur, di akhir daripada kisah itu, saudaraku, yaitu tercatat dalam Matius pasal 13, dia berkata begini, yang ditaburkan di tanah yang baik, itu apa? Adalah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena dia mengerti, maka firman itu berbuah, ya, 30, 60, dan 100 kali ganda. Jadi, saudaraku, yang membuat firman itu berbuah adalah karena kita mengerti isi daripada firman itu dan mengerti dengan benar. Dan waktu Filipus bertanya itu, maka orang ini langsung menjawab, Sida-Sida yang menjawab di dalam ayat 31. Bagaimana aku bisa mengerti kalau tidak ada orang yang menjelaskan kepadaku? Dan saudara-saudara, di sini ada satu hal yang kita semua harus belajar sama-sama. Saudara-saudara, memang ada ayat-ayat firman Tuhan yang kita semua bisa mengerti dengan mudah. Ya, satu contoh, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Ya, sebab ia memelihara kamu. Kita semua bisa mengerti itu. Kita serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Jangan kita pegang, jangan kita pikirin sendiri, tapi serahkan kepada Tuhan. Oke? Itu satu hal yang dengan mudah kita bisa mengerti. Oke? Kasihlah musuhmu, ya, berdoalah untuk orang menganiaya kamu. Itu dengan mudah kita mengerti, walaupun sukar untuk dilakukan. Ya. Tetapi kita bisa mengerti dengan mudah. Tetapi ada banyak bagian Alkitab yang lain, saudara-saudara, yang kita tidak bisa mengerti dengan sendirinya. Dan kita perlu untuk diajar oleh orang lain. Yang memang, saudaraku, diberi oleh Tuhan tugas dan pelayanan untuk mengajar kita. Karena itu, di dalam Perjanjian Baru, saudaraku, Paulus menulis di surat Efesus pasal yang keempat ayat 12, salah satu yang Tuhan beri, karunia yang Tuhan beri kepada gereja Tuhan tuh, supaya bertumbuh orang-orang kudus adalah guru. Dan banyak kali, saudaraku, kata guru disebut, saudaraku, di dalam kitab Perjanjian Baru. Dan di dalam Perjanjian Lama, saudaraku, itu adalah ahli-ahli Taurat, saudaraku, yang mengajar orang Israel tentang firman Tuhan. Dimulai dari yang pertama, orang yang namanya Ezra. Ya, dan saudara, memang ada orang-orang yang dipakai Tuhan untuk mengajar kita. Dan karena itu, saudara, kita harus tahu bahwa kita perlu belajar firman Tuhan dan kita perlu diajar firman Tuhan dengan benar supaya kita bisa mengerti firman Tuhan dengan benar. Dan waktu saudara Sida-Sida berkata, kalau tidak ada yang menolong menjelaskan kepada aku, tidak mungkin aku bisa mengerti. Karena itu aku perlu seorang yang menolong aku. Dan dia undang Filipus duduk di sampingnya. Dan Filipus menjelaskan, nanti kita akan lihat, saudaraku, Filipus menjelaskan tentang firman Tuhan ini. Tetapi satu hal yang saya ingin juga tekankan pada saudara-saudara, adalah waktu Sida-Sida itu mengundang Filipus untuk duduk di sampingnya dan menolong dia untuk menjelaskan firman Tuhan, Filipus tidak menjawab gini, tidak perlu, tanya saja pada Roh Kudus. Nanti Roh Kudus bisa jelaskan sama kamu. Ya,
Saya sering mendengar orang berkata demikian. Saudara, bahkan ada berkata, dan nanti Roh Kudus akan jelaskan kepada setiap orang berbeda-beda, tidak mengapa. Saudara, dan karena kita percaya akan hal itu, ada orang yang percaya dengan itu, tidak heran, saudara, pengertian satu ayat firman Tuhan itu bisa berbeda satu dengan yang lain, di antara satu orang dengan orang lain, bahkan bisa bertentangan. Karena masing-masing berkata, ini yang Roh Kudus kasih tahu kepada saya. Saudara-saudara, perlu kerendahan hati dan perlu rasa lapar untuk kita mengerti sungguh-sungguh apa arti firman Tuhan, sehingga kita bisa tahu, kita bisa mendapatkan berkat yang terbesar daripada firman Tuhan itu sendiri. Dan disitulah, saudaraku, Filipus duduk dan menjelaskan firman Tuhan itu. Dan saudara, apa yang dibaca oleh sida-sida ini kita bisa baca di ayat 32 dan 33, yaitu tentang anak domba yang dibawa ke bantaian induk domba yang di depan orang yang menggunting bulunya, saudaraku, dan seorang yang mengalami ketidakadilan, saudara, karena dia mengalami kematian yang seharusnya dia tidak alami. Dan waktu dia merenungkan itu, dia tidak bisa tahu siapa yang dimaksud ini. Karena itu dia bertanya kepada Filipus dalam ayat 34. Katakan kepadaku, siapa yang dimaksud oleh nabi ini? Apakah dirinya sendiri atau orang lain? Dan saudara, ini adalah pertanyaan yang sangat penting. Sebab disinilah, saudaraku, sebenarnya inilah yang menjadi awal mengapa Filipus bertanya kepada sida-sida ini. Ngerti nggak Tuhan? Mengerti nggak Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Tuhan tahu nggak siapa yang dimaksud oleh firman Tuhan itu? Dan saudara, pertanyaan yang ditanyakan itu pertanyaan tentang siapa. Atau bahasa Inggris pakai kata who. Bukan pertanyaannya bagaimana atau how. Dan saya ingin sampaikan pada saudara-saudara, kalau kita saudara mau mengerti firman Tuhan, yang paling kita harus mengerti itu nomor satu bukan how, bagaimana, tetapi adalah who, tapi siapa. Saudaraku ya, siapa? Ya, pertanyaan siapa itu, saudaraku, yang kita harus cari dalam firman Tuhan lebih daripada bagaimana. Tapi saya harus berkata bahwa seringkali kita, saudaraku, terlalu banyak berfokus kepada bagaimana ya. Kadang-kadang kita terlalu ingin tahu tentang bagaimana. Kita lebih suka, saudaraku, tentang khotbah tentang how to unlock God's blessing. Bagaimana kita bisa membuka kunci rahasia berkat Tuhan. Bagaimana kita bisa mengubah kegagalan menjadi keberhasilan. Bagaimana kita bisa mengubah keterpurukan menjadi kesuksesan. Bagaimana kita bisa melipat gandakan talenta kita. Bagaimana kita bisa menumbuhkan dan memperbesar pelayanan kita. Bagaimana. How to. Saudara-saudara, kalau kita terus fokus kepada how, tanpa kita sadar, saudara-saudara, akhirnya kita masuk di dalam, saudara-saudara, fokus kita adalah kepada how dan usaha kita. Apa yang harus kita lakukan? What we need to do? How we do it? Dan lebih daripada kita beriman kepada who, beriman kepada Kristus. Sebab itulah, saudaraku, adalah dasar dan fondasi daripada iman Kristen. Dan kalau kita baca, saudaraku, dalam ayat yang ke-35, Filipus mulai menjelaskan, saudara-saudara, tentang siapa yang dimaksud oleh Yesaya itu ditulis. Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu, ayat itu, yang memberitakan Injil Yesus kepadanya. Haleluya. Saudara-saudara, disitulah pertama kali, saudara-saudara, dikatakan ada orang yang menginjili seorang secara pribadi, ya, memberitakan Injil, saudaraku, kepada seorang secara pribadi, penginjilan pribadi, saudaraku. Ya, dan Filipus waktu dia memberitakan Injil tentang Yesus, dikatakan bertolak daripada nas itu. Dia memberitakan Injil sesuai dengan firman Tuhan, tidak dari imajinasinya sendiri, tidak dari pikirannya sendiri. Oh, Yesus itu seperti ini atau seperti itu, tapi dia berkata, inilah Yesus yang dikatakan oleh kitab suci. This is Jesus what is revealed in the Bible. Dan saudara-saudara, kalau kita punya kerinduan untuk memberitakan Injil,
Dan saya harap kita semua punya kerinduan untuk kita bisa memberitakan Injil. Kita bisa memberitakan kabar baik tentang Yesus. Maka satu hal yang kita harus tahu, bahwa kita harus sungguh-sungguh mempelajari kitab suci. Kita harus mengenal sungguh-sungguh Yesus diceritakan oleh kitab suci. Supaya kita tidak menceritakan Yesus yang lain. Kita tidak menceritakan Yesus yang palsu. Yesus yang buatan imajinasi kita sendiri. Tapi Yesus yang benar sesuai dengan firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab kita ini. Saudara-saudara, memberitakan Injil bukan hanya dibutuhkan semangat, tapi dibutuhkan pengertian, pengenalan yang benar akan Kristus yang akan kita beritakan. Dan apa yang diberitakan oleh Filipus, saudaraku, tentang Yesus adalah kabar baik. Apa kabar baik tentang Yesus? Bukan kabar baik tentang bagaimana kita bisa sehat dan kaya dan makmur, saudaraku, dalam Kristus. Oh, sida-sida tidak perlu berita tentang itu. Dia sudah kaya, saudaraku. Dia sudah punya kedudukan yang tinggi, tidak perlu diceritakan, oh, kalau engkau percaya pada Yesus, ya, engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Dia sudah jadi kepala. Dia tidak butuh berita tentang itu. Tetapi saudara tahu, berita yang dibutuhkan oleh setiap orang adalah berita tentang keselamatan jiwa, tentang hidup yang kekal di dalam Yesus. Haleluya. Dan saudara, Filipus menceritakan tentang Yesus. Dan tentu saudara, kalau saudara baca di dalam ayat yang dikutip di dalam Kisah Rasul pasal yang 8 ini hanya sebagian kecil dari seluruh kitab Nabi Yesaya, yaitu dari Yesaya pasal 53. Dan di situ kalau saudara baca, di situ diceritakan tentang hamba Tuhan ya yang menderita, yang bahkan saudaraku dia dipukul dan ditindas oleh Allah padahal dia tidak bersalah. Mengapa demikian? Dia harus menanggung dosa orang lain. Ya, saudara tentu ingat beberapa kalimat dari Yesaya 53. Ya, dia tertikam karena pemberontakan kita. Ganjaran yang dipukul ditindas Allah, ganjaran yang mendatangkan keselamatan untuk kita ditimpakan kepada dia. Dan saudara-saudara, Filipus berkata, itulah yang namanya Yesus Kristus. Dan terus saudara, Filipus menjelaskan dimaksud oleh Yesaya adalah Tuhan Yesus. Pertanyaannya, dari mana Filipus bisa tahu kalau itu adalah Tuhan Yesus? Ini satu hal yang kita harus tahu, saudara-saudara. Bagaimana Filipus berkata, dimaksud oleh Yesaya adalah Tuhan Yesus. Saudara dan saya hari ini langsung bisa berkata, oh itu Tuhan Yesus. Mengapa? Karena firman Tuhan sudah memberitahu, saudara-saudara ya. Tetapi bagaimana Filipus pada saat itu tahu bahwa itulah Tuhan Yesus? Filipus tahu bahwa yang dimaksud oleh nubuat daripada Yesaya tentang anak domba tadi adalah Tuhan Yesus dari pengajaran rasul-rasul. Itu sebabnya, saudara-saudara, dari awal waktu gereja Tuhan lahir, sejak hari raya Pentakosta yang tercatat di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, maka yang pertama dilakukan oleh gereja Tuhan, orang-orang percaya pada waktu itu adalah mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Apa yang disampaikan oleh rasul-rasul itu ya adalah apa yang mereka dengar daripada Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus berkata dalam Matius pasal 28 dan 20, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan saudaraku, apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus pada rasul-rasul, salah satu yang penting adalah Tuhan Yesus mengajar kepada rasul-rasul bahwa dia, Tuhan Yesus, adalah penggenapan nubuat dari nabi-nabi di Perjanjian Lama. Dari awal pelayanan Tuhan Yesus, saudara-saudara, di dalam Injil Lukas pasal yang keempat ditulis bagaimana dia masuk ke sebuah rumah ibadah di kota di mana dia dibesarkan, Nazaret. Dan di situ dia membaca nas Alkitab dari kitab Yesaya pasal 61. Sudah tahu ya, roh Tuhan adalah padaku, ya sebab ia telah mengurapai aku untuk memberitakan kabar baik. Sudah tahu itu dari Yesaya 61. Dan selesai membaca ayat firman Tuhan itu, Tuhan Yesus menutup kitab itu berkata, hari ini, ayat ini, nubuatan ini digenapi. Dan dia maksud digenapi di dalam dirinya. Dan orang marah dan menolak dia. Tetapi saudaraku, itulah yang Tuhan Yesus lakukan, dan itulah Tuhan ajarkan kepada murid-murid, bahwa dia yang menggenapi semua nubuatan dari nabi-nabi tentang karya keselamatan Allah kepada umat manusia di dalam dirinya.
Dan menjelang dia naik ke surga, saudara-saudara, 40 hari terakhir, setelah dia bangkit daripada kematian, ya, mana dia sudah menggenapi karya keselamatan itu, dalam 2 kesempatan dia menunjukkan dan dia mengajar tentang bagaimana dia adalah penggenapan dari nubuatan di dalam perjanjian lama. Kita membaca dalam Injil Lukas pasal yang ke-24. Ya, waktu Tuhan Yesus berjalan dengan 2 murid saudaraku ke Emmaus, ya, di ayat 27 dikatakan, lalu Tuhan Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan kitab nabi-nabi. Oke, kitab Musa dan kitab nabi-nabi itu menunjuk kepada Yesus. Kemudian saudara-saudara, kepada murid-muridnya lebih banyak lagi menjelang Tuhan Yesus naik ke surga. Di dalam ayat yang ke-44, Lukas pasal 24, ayat 44, ia berkata demikian, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yaitu bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, dan kitab nabi-nabi, dan kitab Mazmur. Ayat 45, lalu ia membuka pikiran mereka, sehingga mereka mengerti kitab suci. Dan saudara-saudara, dan ayat 46, katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita, dan bangkit dari orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya, berita tentang pertobatan pengampunan dosa harus sampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi daripada semuanya ini. Karena itu, saudara-saudara, itu yang dipegang oleh rasul-rasul, itu yang diajarkan oleh rasul-rasul. Saudaraku, khususnya kepada orang-orang Yahudi yang mengenal, saudara-saudara, nubuatan perjanjian lama. Mereka berkata, Yesus itu adalah Mesias yang dinubuatkan oleh nabi-nabi di dalam perjanjian lama. Dia adalah Mesias yang kau tunggu-tunggu untuk keselamatanmu. Dan saudara-saudara, itu yang diberitakan rasul-rasul, dan itu juga yang diterima oleh Filipus dan diberitakan kepada sida-sida Ethiopia ini. Karena itu betapa pentingnya, saudaraku, kita mempelajari sungguh-sungguh firman Tuhan ini, sehingga apa yang kita beritakan kepada orang lain adalah sungguh-sungguh yang kita terima daripada Tuhan. Dan satu lagi pesan, saudaraku, kalau kita membaca kitab perjanjian lama, kalau kita mengerti ini tadi, mari, saudaraku, kita mencari pribadi Tuhan Yesus. Mari kita mencari, saudaraku, apa yang mengarah kepada Tuhan Yesus di dalam perjanjian lama. Bukan hanya mencari berkat Abraham, bukan hanya mencari berkat-berkat dari hukum Taurat, tapi kita mencari pribadi Yesus. Sebab disitulah kita mendapatkan berkat yang terbesar, yaitu keselamatan jiwa kita. Dan saudara-saudara, kembali kepada nubuatan Nabi Yesaya di Yesaya 53 tadi. Saudara-saudara, Yesaya 53 adalah salah satu pasal nubuatan di Perjanjian Lama yang paling banyak dikutip di dalam Perjanjian Baru. Penulis-penulis Perjanjian Baru, saudaraku, bahkan saudaraku juga dikutip oleh Tuhan Yesus sendiri. Ya, selain daripada Mazmur 22 tentunya, ya, yang menunjukkan tentang nubuatan tentang penyaliban Tuhan Yesus. Tapi Yesaya 53 bicara tentang hamba Tuhan, yaitu Tuhan Yesus yang menderita, ya, yang mengalami penderitaan bahkan melalui sengsara, saudara-saudara, untuk keselamatan kita. Dan tentu, saudaraku, salah satu bagian dari Yesaya 53, ya, yang paling banyak dikutip adalah Yesaya 53 yang kelima, yang dikatakan, dan oleh bilurnya kamu telah sembuh. Yang itu dikutip oleh Petrus di dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ayat 24, di mana dia bicara tentang oleh bilurnya kamu telah sembuh. Dia bicara tentang kesembuhan rohani, yaitu keselamatan jiwa kita. Dan disitulah Filipus, saudaraku, menceritakan kepada sida-sida Ethiopia ini, inilah Yesus, anak Allah. Inilah Yesus yang menjadi Mesias yang menyelamatkan. Dan berita keselamatan itu, saudaraku, bekerja, masuk di dalam hati daripada sida-sida Ethiopia ini. Karena tidak lama kemudian, waktu mereka berjalan dan melewati satu tempat yang banyak airnya, saudaraku, langsung sida-sida berkata yang 36, dia berkata gini, lihat, di situ ada air, apakah halangannya jika aku dibaptis? Saudara-saudara, sida-sida ini sendiri yang meminta untuk dibaptis. Dan tentu, saudara-saudara, kita bisa tahu bahwa waktu Filipus menceritakan tentang Tuhan Yesus, dia menceritakan tentang apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus, yaitu barang siapa yang percaya dan dibaptis,
dia akan diselamatkan. Dan waktu Sida-Sida itu mendengar itu, dia percaya itu dan dia langsung minta dibaptis. Dan saudara, sesuatu yang indah. Filipus tidak pernah menyuruh Sida-Sida dibaptis. Sida-Sida itu yang minta untuk dibaptis. Saudara, Filipus tidak pernah, saudaraku, lalu mulai, saudaraku ya, pasang lagu dan lain-lain untuk menciptakan suasana haru dan lain-lain. Dia tidak pernah lakukan sesuatu untuk mengaruhi perasaan daripada Sida-Sida ini. Dia hanya memberitakan Injil. Dan di dalam Injil itu sendiri ada kekuatan. Di dalam Injil itu sendiri, saudaraku, ada kuasa Allah yang menyelamatkan sesuai dengan Roma pasal 1 ayat 16. Dan, saudaraku, Paulus juga mengutip, saudaraku, di dalam kalimat di Perjanjian Lama di Roma pasal 10 ayat 17. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Waktu Kristus diberitakan, Kristus yang benar diberitakan, iman itu akan bangkit. Dan waktu iman itu bangkit, maka iman itu akan meresponi panggilan daripada Injil itu, yaitu percaya dan dibaptis. Dan Sida-Sida itu minta dibaptis. Dan disinilah kita melihat, saudaraku, Roh Kudus bekerja. Roh Kudus berhembus, seperti yang Tuhan Yesus katakan kepada Nikodemus, orang yang mengalami kelahiran baru, ya, itu seperti orang yang mengalami angin Roh Kudus yang tidak tahu dari mana datangnya, ya, tetapi itu sungguh nyata. Dan saudara, kita di dalam kita memberitakan Injil, beritakan tentang Yesus, ya, kita hanya, saudaraku, percaya Roh Kudus yang berhembus. Saudara, kita tidak perlu ikut berhembus. Biarlah Roh Kudus yang bekerja, Roh Kudus yang dengan kuasa yang ajaib membawa kelahiran baru. Dan disitulah, saudara, orang boleh percaya dan meresponi Injil keselamatan itu. Dan menarik sekali, Sida-Sida ini berkata, apa yang menghalangi aku untuk dibaptis? Apa yang mencegah aku untuk dibaptis? Apa yang mencegah aku untuk bisa diselamatkan? Dan saudaraku, kata mencegah di sini, saudara, menarik sekali, karena dia baru pulang dari Yerusalem. Dan di sana dia dicegah untuk dia bisa masuk, saudaraku, ke dalam bait Allah. Di sana dia dicegah, seperti dia dicegah untuk, saudaraku, mengalami kehadiran atau perjumpaan dengan Allah. Dan sekarang dia berkata, apakah aku masih ada halangan? Apa aku masih juga dicegah untuk aku bisa mengalami keselamatan dalam Yesus? Dan saudaraku, jelas jawabannya, tidak ada yang mencegah. Tidak ada yang bisa mencegah untuk kita mendapatkan keselamatan di dalam Tuhan. Dan orang ini yang ditolak, saudaraku, di bait Allah Yerusalem, dia diterima di bait Allah yang sesungguhnya, yaitu keselamatan di dalam kasih karunia dan kebenaran dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara, menarik sekali kalau kita membaca di dalam perjalanan, saudaraku, pekabaran Injil. Mulai dari Yerusalem, saudaraku, 3.000 orang bertobat di Kisah Rasul pasal yang kedua, ya, di kota Yerusalem. Kemudian daerah sekitarnya. Kemudian pasal yang ke-8, saudaraku, Injil mulai masuk ke daerah Samaria. Dan saudara tahu, kalau saudara baca dalam dalam Injil Yohanes pasal yang keempat, di mana Tuhan Yesus menginjili seorang perempuan di Samaria, di kota Sikar. Dan dikatakan di situ orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Saudaraku, karena itu orang Yahudi untuk pergi. Saudaraku, pertama-tama orang yang percaya, murid-murid Tuhan adalah orang Yahudi, tapi orang Yahudi itu pergi ke Samaria, saudaraku, mereka kan merasa segan. Tetapi, saudaraku, pemberitaan Injil ternyata menghancurkan tembok-tembok pemisahan, tembok-tembok pemisahan secara rasial dihancurkan, saudaraku, dan bahkan sekarang Injil Tuhan menjangkau kepada bangsa Ethiopia. Saudaraku, suatu yang luar biasa sekali. Dan saudara katakan setelah dibaptis, Sida-Sida dibaptis, maka Filipus dilarikan oleh Roh Tuhan, ya, tiba-tiba dia lenyap. Tetapi Sida-Sida ini bersukacita, dan itulah, saudaraku, sukacita keselamatan. Dan itu yang terjadi, saudaraku, juga pada orang-orang di Samaria. Kalau saya membaca pasal yang ke-8, Kisah Rasul pasal 8 ayat 8, setelah orang Samaria mendengar berita Injil, dan mereka menerima berita Injil, maka ada sukacita mereka. Itulah the joy of salvation. Dan Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, waktu dia mengutus 70 muridnya berdua, saudaraku, ya, dan mereka pulang dari mission trip itu, mereka berkata, oh, setan-setan takluk pada kami. Tuhan Yesus berkata, jangan kau bersukacitakan hal itu, tapi bersukacitalah karena satu hal, namamu tertulis di surga. Dan saudara, Tuhan Yesus berkata di dalam Injil Lukas pasal ke-15, seperti menceritakan tentang perumpamaan domba yang hilang dan dirham yang hilang. Dia sampaikan ada sukacita besar di surga.
kalau ada orang bertobat. The joy of salvation is the greatest joy. Haleluya. Tapi lebih daripada itu, saudaraku, untuk sida-sida ini, ada satu yang indah, yaitu kisah ini, saudaraku, menunjukkan bagaimana Allah itu menggenapi nubuat, ya, janji firman yang dia sampaikan lewat Nabi Yesaya. Ya, saudara, kalau saudara baca di dalam Yesaya pasal yang ke-56, Yesaya pasal 56, ya, ayat yang ketiga, ya, kalau saudara baca Yesaya 56, judulnya adalah keselamatan bagi semua orang, janji Allah. Ya, keselamatan bukan hanya untuk bangsa Israel, tapi untuk semua orang. Dan dalam ayat 3 dikatakan nih, janganlah orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan berkata, sudah tentu Tuhan tidak memisahkan aku daripada umatnya. Dan jangan orang kebiri berkata, sesungguhnya aku ini pohon yang kering. Saudaraku, orang kebiri ini, saudaraku, di dalam terjemahan lain, yang artinya, saudaraku, adalah sida-sida. Jadi janganlah sida-sida berkata, aku ini pohon yang kering. Sebab beginilah firman Tuhan, kepada orang-orang kebiri, sida-sida, yang memelihara hari sabatku, dan memilih apa yang kundaki, dan berpegang kepada perjanjianku. Kepada mereka ku berikan dalam rumahku, dan di dalam lingkungan tembok-tembok kediamanku dibawa masuk. Tadi, saudaraku, dia cuma harus di luar, di pelataran luar, tidak boleh masuk. Sekarang, saudaraku, dibawa masuk oleh janji Tuhan. Oke, bahkan, saudara, bahkan ayat yang ke-7, Yesaya 57 kata, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku berkenan kepada korban bakaran, korban sembahyang mereka. Dan saudara, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Itu janji Tuhan. Dan itu digenapi di dalam sida-sida ini. Saudaraku, dia tidak lagi berkata, aku ini pohon yang kering. Aku terpisah dari umat Tuhan. Sekarang dia dibawa menjadi umat Tuhan. Sebab apa? Sebab janji dalam Yesaya 56 digenapi lewat satu hamba Tuhan di dalam Yesaya 53. Yaitu Tuhan Yesus yang mendatangkan keselamatan bagi semua bangsa. Haleluya. Nah, saya ingin tutup, saudaraku, dengan ini. Filipus setelah selesai misinya, dia dibawa oleh Roh Tuhan, dipindahkan ke kota Asdod, kemudian dia dibawa ke Kaisaria. Dia hanya bisa mengikuti rencana Tuhan. Dan Filipus adalah orang yang melayani Tuhan di dalam rencana Tuhan. Dia tidak berkata, Tuhan, kenapa aku tidak di sana saja, karena dia cuma ikut saja. Dan terus itu supaya saya ingin akhiri dengan begini, bahwa kisah ini menunjukkan bagaimana Allah itu bekerja dengan kedaulatannya yang sempurna, yang mengatur segala sesuatu. Walaupun seringkali rencananya tidak mudah untuk kita mengerti. Mungkin Filipus bingung, kenapa aku sudah dari Samaria dipindah ke Gaza, sekarang dipindah ke Asdod, sekarang dipindah ke Kaisaria. Tapi dia melihat di situ bahwa di dalam rencana Allah yang mungkin dia tidak mengerti, dia melihat kedaulatan Allah dan pekerjaan Allah yang indah, yang luar biasa di dalam karya keselamatan. Dan saudara, bagaimana kita bisa melihat, saudaraku, bagaimana Allah itu mengatur perjumpaan sida-sida ini dengan Filipus. Sida-sida ada di Yerusalem, dan Allah bisa mengutus salah satu rasul untuk bertemu dengan dia, atau salah satu orang Kristen untuk bertemu dengan dia, saudaraku, untuk bisa menginjili orang ini. Walaupun pada saat itu, saudaraku, orang Kristen mungkin lagi banyak bersembunyi karena lagi ade-anea besar. Tapi Tuhan bisa lakukan, tapi Tuhan tidak lakukan. Nyata Tuhan pilih, saudaraku, Filipus, dan tempatnya ditaruh di daerah Gaza. Kita tidak mengerti kenapa begitu, tetapi itulah Tuhan bekerja. Dan saudaraku, waktu Tuhan menyuruh Filipus, dan Tuhan menyuruh Filipus ke Gaza itu, di situ pas kereta itu lewat. Dan di situ pas kereta itu lewat, saudaraku, sida-sida lagi membaca, saudaraku, kitab dari Nabi Yesaya, sehingga Filipus bisa langsung berbicara kepada dia tentang Tuhan Yesus. Dan selesai, saudaraku, dan dia mulai bicara tentang Tuhan Yesus, dan orang ini mulai percaya. Pas, saudaraku, kereta itu lewat di tempat yang banyak air, sehingga sida-sida itu bisa minta dibaptis sebelum, saudaraku, Filipus, saudaraku, diterbangkan oleh Roh Tuhan ke tempat yang lain. Semuanya diatur oleh Tuhan dengan begitu sempurna. Dan tadi saya sampaikan, saudaraku, kalau saudara lihat di ayat 40, dikatakan Filipus akhirnya pergi ke kota Kaisaria. Dan saudara, dia tinggal di situ.
Dan saudara tahu di situ Allah ingin menyelamatkan satu keluarga lagi, yaitu keluarga Cornelius. Mengapa dia tidak pakai Filipus untuk menginjili Cornelius? Kenapa dia harus panggil Petrus dari kota Yope? Saudara-saudara, kita tidak pernah bisa tahu. Rencana Allah, saudara-saudara, ada rencana yang melebihi pikiran kita. Tapi satu yang kita percaya, bahwa Allah terus bekerja. Dan kalau kita mau ikut dalam rencananya, maka kita akan melihat pekerjaan Allah itu yang luar biasa, menghasilkan buah-buah keselamatan. Haleluya. Dan saya ingin tutup dengan ini. Saudaraku, malaikat berkata kepada Filipus, nggak dikasih tahu apa-apa, cuma disuruh pergi aja ke situ, ya, ke daerah Gaza. Sampai di situ, saudaraku, ada kereta lewat, dan saudaraku, ada kereta lewat, so what? Dan waktu kereta itu lewat, Roh Tuhan berkata kepada Filipus, kejar kereta itu, deketi kereta itu. Untuk apa? Tidak tahu. Saudara, tetapi waktu Filipus ada di situ, baru dia mengerti rencana Allah. Kenapa? Dia mendengar sida-sida itu bicara tentang, membaca tentang kitab Nabi Yesaya. Dan di situ Filipus tahu, Tuhan menyuruh dia untuk memberitakan Injil. Karena dia mulai dengan satu dialog. Mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca? Dan disitulah awal, saudaraku, keselamatan, pemberitaan Injil yang mendatangkan keselamatan. Dan Tuhan menyuruh Filipus mendekati kereta itu, dan setelah itu Tuhan tidak suruh lagi dia. Sebab apa? Tuhan tahu. Filipus pasti sudah tahu apa yang dia harus kerjakan waktu dia mendengar sida-sida itu membaca kitab Nabi Yesaya. Kenapa, saudaraku? Sebab hati Filipus adalah hati yang selalu ingin memberitakan Injil. Nah, Allah hanya menaruh dia pada tempat dan saat yang tepat. Dan Allah tahu Filipus akan dengan sendirinya memberitakan Injil. Demikian juga, saudaraku, kalau kita punya kerinduan untuk melihat jiwa-jiwa diselamatkan, saya percaya Allah akan membawa kita pada saat dan tempat yang tepat. Dan kita bertemu dengan orang yang tepat di dalam kedaulatan Allah yang menyelamatkan, untuk boleh Injil diberitakan dan keselamatan terjadi. Rindukan saudara, untuk saudara mengenal Yesus lebih lagi sungguh-sungguh dari firman Tuhan, supaya saudara menjadi orang-orang yang available, orang-orang yang tersedia untuk Allah memakai saudara untuk memberitakan Injil keselamatan, kabar baik tentang Yesus, Juru Selamat itu, kepada banyak orang. Kita menjadi bagian daripada karya keselamatan Allah untuk manusia. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu, dan biar Engkau sendiri, Tuhan, yang terus berbicara kepada kami lewat kuasa Roh Kudus, menggerakkan hati kami, untuk kami rindu sungguh-sungguh mengenal Engkau lebih lagi, mengenal Yesus lebih lagi lewat firman-Mu, supaya pengenalan kami akan Yesus boleh membawa kami memperkenalkan Yesus kepada orang-orang lain. Tuhan, biar firman menunjukkan kepada kami bahwa Engkau Allah yang berdaulat, Engkau Allah yang mengatur saat, waktu, bahkan tempat, dan olehnya kami boleh mempercayakan seluruh kehidupan kami kepadamu. Sebab itu hari ini, Tuhan, kami membawa hidup kami bersama-sama, hidup yang sudah Engkau selamatkan, hidup yang Engkau sudah beri, Tuhan, kekekalan. Pakai kehidupan kami, supaya kabar baik yang sudah kami terima, itu boleh kami bagikan kepada orang-orang lain. Dan kami mau bergerak menurut waktumu, menurut caramu, menurut saatmu, menurut tempat yang Engkau sudah tetapkan. Dan biar di dalamnya karya keselamatan yang memuliakan Engkau boleh, Tuhan, kami lihat terjadi lewat kehidupan kami. Terima kasih Bapa, menerangkan firman-Mu dalam hati kami, dan masuk minggu yang akan datang, Tuhan, kami rindu bersama-sama untuk kami mengenal Engkau lebih lagi lewat firman-Mu, dan memperkenalkan Engkau kepada orang-orang lain, kebenaran yang menyelamatkan. Haleluya. Saudara terkasih, masuk bersama-sama dalam kehidupan kita minggu yang akan datang, dalam kasih karunia daripada Tuhan Yesus, berkat daripada Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus yang akan menuntun kehidupan kita menjadi saksi Yesus di dalam misi keselamatan Allah yang indah. Sampai kita bertemu dengan Tuhan di dalam kemuliaan dan kekekalan. Berkatilah saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati saudara semua. Sampai bertemu dalam ibadah yang akan datang. Haleluya.